Kampung Adat Bancai terletak di Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kampung ini berjarak 24 km dari kota Subang, dan akses jalan menuju kampung ini cukup mudah dan dapat ditempuh dengan waktu 1 jam menggunakan motor atau 2 jam menggunakan mobil. Halo dulur-dulur, sekarang saya pribadi sedang berada di Desa Bancai dan di samping saya ada Pak Odang. Tujuan saya di sini, saya ingin mewawancari Pak Odang sendiri, ingin lebih mengetahui tentang Desa Bancai dan wisatanya juga, gitu. Pak, awal berdirinya Desa Bancai ini dan ditemukannya itu kira-kira tahun berapa gitu, Pak? Oke, baiklah. Dulu Sampurasun, perkenalkan nama saya Odang. Kebetulan saya di sini sebagai masyarakat ya intinya. Kalau berbicara mengenai soal Bancai, mungkin usianya itu udah lama lah ya. Cuman mungkin kalau kita berbicara mengenai sejarahnya, yang dulu itu konon katanya namanya itu bukan Bancai, jadi namanya itu Negla. Oh, Negla. Negla, yang mana dihuni oleh 7 kepala keluarga waktu itu. Nah, di kisaran tahun 1800-an perkiraan itu sih, kita juga nggak tahu ya. Nah, terjadi angin angin kenceng gitu loh, yang meratakan itu kampung Negla. Nah, di situ akhirnya si ke-7 tokoh itu ngebancai, musyawarah. Ngebancai itu musyawarah.
untuk memecahkan masalah itu. Oh iya Nah, iya. ngambillah salah satu, mungkin sekarang kalau dibilangnya paranormal ya, yang orang bisa gitu kan, Iya. mengundang satu tokoh namanya Pak Suhab, akhirnya ngabancailah itu gitu kan. Di situ hasil kesepakatan yang ditemui bahwa untuk dari mulai sekarang ke depan, jadi nama Negla itu diganti dengan nama Kampung Bancai. Diambil dari kata ngabancai itu. Ngabancai, Musyawarah gitu. ya, Bancai itu musyawarah ternyata. Cerita Lalu, itu. Istilah Negra itu Negra ya Pak? Negla itu, Negra itu apa tuh? kalau Negla itu mungkin kalau kita lihat dari drone ya, di atas itu kan Ya. perkampungan ini posisi kita kan di atas bukit nih. Ya. Nah, tapi apa sih, luas gitu. Jadi Luas. pengertian Oh, Negla iya. itu nenggang lega, yang artinya luas. Oh luas. Posisi di bukit tapi luas gitu kan. Ah. Hamparan ini ratanya itu luas. Iya iya Jadi iya. nama Negla itu. Ya. Hmm, Lalu untuk wisatanya sendiri gitu Pak. iya, iya. Awal mula Perintisan. nah Tahun ya berapa? perintisannya itu dari tahun berapa tuh? Kalau kita bercerita nih sejarah dari awal mulanya misalkan memasuk ke pariwisata ya. Ya. Di kisaran tahun 1999 2000 itu kita mencoba perintisan, tapi itu lebih menguatkan dari sisi budaya, bukan ke pariwisata. Nah, di situ kita menguatkan dari sumber daya manusianya, bagaimana sih kita mempunyai ini loh, adat istiadat atau misalkan pesona alam yang Ya, begitu indah kan, Ya. terus kearifan lokalnya yang begitu banyak lah gitu kan. Di situ akhirnya di bawah naungan Pak Yaya Apandi almarhum sama Pak Atang Mulyana almarhum, waktu itu kan Bapak masih ngikutin lah gitu kan. Nah, di situ kita merintis bagaimana nih kayak semacam dari kebudayaan, menguatkan di budayanya itu loh gitu kan. Nah, kisaran mungkin ada pematangan yang sifatnya itu kayak semacam ini layak untuk dijadikan sebagai daerah kunjungan, karena pada waktu itu orang udah banyak yang melihat tentang Bancai kayak gitu. Berjublah ngelihat Bancai itu kayak mungkin ada penasaran gitu. Termasuk kamu kan penasaran dengan Bancai. Emang penasaran. Kemarin juga ke Lewi Lawang ya, capek sih, tapi asik gitu. Ya itu dari situ akhirnya lebih ke pengembangan bagaimana nih kita menjadi salah satu sektor pariwisata yang mungkin feedbacknya buat masyarakat juga. Kan, waktu itu belum ada desa wisata, belum. Jadi lebih ke pengertian pariwisatanya pun hanya semacam kayak orang yang berkunjung gitulah ya, menikmati dan pulang lagi. Tapi ketika saya sudah tahu ilmunya tentang desa wisata dan mengetahui semuanya, akhirnya dikembangkanlah untuk menjadi desa wisata kayak gitu. Dan untuk tempat wisatanya itu awal ditemukannya itu oleh siapa gitu? Seperti Lewi Lawang dan Curug Bentang gitu. Ditemukannya itu kalau untuk Curug Bentang mungkin dulu kan pernah booming ya nama Curug Bentang itu, mungkin kalau Subang Selatan itu ya mungkin dikatakan sebagai awal mulanya wisata air terjun itu Curug Bentang ya gitu kan. Nah di situ ya itu tadi Pak Yaya dengan Pak Atang Mulyana untuk ya itu mengkonsepnya lebih ke wisata alam waktu itu. Tapi kan kalau sekarang ibaratnya ketika misalkan udah banyaknya orang yang berkunjung, terus juga kita udah mencari ilmu-ilmunya bagaimana untuk pengembangan, akhirnya kan melebar gitu kan. Ada Lewi Lawang kita tarik gitu kan. Ada Kebun Pinus, teras ring sawah, karena dari segi konsepan desa wisata mungkin lebih apa sih yang menjadi nilai jual dan menjadi daya tarik ketika misalkan berkaitan dengan alam kayak semacam itu kan. Konsepan di desa wisata ada atraksi alam ya. Jadi bagaimana sih orang menikmati alam gitu tanpa merusak tatanan yang ada gitu kan gitu. Jadi ada juga yang ketika misalkan di basis masyarakatnya potensi keseniannya apa nih gitu kan, produk dari budayanya gitu kan. Balik kan budayanya yang benar-benar luar biasa ya kalau menurut saya di Bancai. Jadi ya itu akhirnya pengembangan demi waktu kita bergulir gitu kan, pembelajaran sampai saya di sini menjadi ketua kelompok penggerak pariwisatanya. Cuma kalau sekarang namanya diganti jadi Pokdarus, kelompok sadar wisata. Kalau dulu Kompepar itu apa? Kelompok penggerak pariwisata. Kalau sekarang mah Pokdarus itu jadi lebih ke kelompok. Ngomong-ngomong soal wisata Pak, kalau selain Lewi Lawang lalu juga Curug Bentang, ada apa aja selain dua wisata itu? Mendingan sambil duduk yuk. Kita kalau bercerita soal potensi yang ada mungkin ya.
berkaitan dengan Bancai ini, sebenarnya Bancai ini punya banyak potensi dari atraksi budaya, atraksi alam. Di masyarakatnya udah jelas kan ya, kayak gitu. Semisal nih kita alam, di sini kita ada Curug Bentang yang lokasinya di sebelah sana. Yang kalau lu di Labang itu mungkin ke arah yang sebelah timur. Timur ya. Di situ juga ada terasering, sawah ya, yang hamparannya keren banget. Terus juga ada yang lagi pengembangan sekarang, mungkin lebih ke hutan kebun pinus itu loh, yang perencanaan ke depan gitu kan, itu nanti kita garap. Nah, sementara kalau untuk dari segi seni dan budaya yang ada gitu, kebudayaannya yang udah jelas ya, masyarakat Bancai itu yang luar biasa menurut saya. Kompaknya itu kan, itu bagian dari bagaimana sih membuat nyaman si pengunjung kan, kayak gitu. Itu peran penting di masyarakat. Selanjutnya kalau masalah kesenian ya, di sini itu misalkan yang kita sering tonjolkan itu ada kesenian celempung, kolaborasi dengan Toleat. Karena kan Toleat khas Subang, Kak. Oh iya. Lagi kalau bukan kita yang untuk mengembangkan kan ya. Gitu. Nah, di sini salah satunya Pak Amar sebagai tokoh masyarakat yang kayak itu generasi kedua dari penerus generasi gitu ya. Terus di Toleat itu. Nah, juga ada seni gemyung. Ada seni dogdog, rengkong, tunggulan, terus durkong, pokoknya mau banyak banget di sini itu. Kenapa misalkan itu yang yang kita garap semua itu? Karena pada intinya untuk pengembangan di pariwisata mungkin lebih kita itu kan selalu berinovasi, berinovatif, jangan monoton lah ya ibaratnya. Di sini kita tidak mengada-ngada, tidak mengadopsi dari luar atau apa, karena pada intinya kita memberikan atau suguhan itu khas pure Bancai yang mungkin kebiasaan warga masyarakat itu yang dijalankan. Nah, dari sisi kesenian itu ya, kesenian itu juga ada yang sifatnya seni ritual, ada juga seni pertunjukan kayak gitu. Nah, kalau untuk dari ritualnya sendiri kita itu banyak di sini. Yang paling akbar itu ruatan bumi. Nah, kalau ruatan bumi itu lebih ke ritual yang sekarang itu udah kalender event Jawa Barat loh, alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bancai udah lolos ke kalender event Jabar gitu. Nah, karena di saat ruatan bumi itu kerennya itu 2 hari 2 malam masyarakat sibuk semua dalam melaksanakan kegiatan itu. Dari mulai perannya itu dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, pokoknya semua warga ikut andil dalam kegiatan itu. Makanya jangan lewatkan. Prosesnya aja lama, 2 hari 2 malam, Pak. Nah, ada juga yang hajat solokan, ada juga hajat wawar, ada juga ibaratnya hajat mulut atletik, ada juga ngabengkat, mapagcai yang kayak gitu. Pokoknya banyak banget lah kalau diuraikan satu-satu itu. Pasti lama nulisnya. Nah, guys, tadi informasi yang saya gali dari tokoh masyarakat ini sangat luar biasa banget sebenarnya desa Bancai ini. Dari mulai keseniannya hingga pariwisatanya benar-benar luar biasa banget dan benar-benar cocok untuk jadi tempat berlibur untuk teman, untuk keluarga, siapa aja pokoknya mah. Cocok banget untuk wisata ke desa Bancai ini. Nah, guys, segitu aja bincang-bincang saya dengan Pak Odang sendiri ya, Pak, tokoh masyarakat. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bincang-bincang lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya ya. Jadi stay tune terus. Dadah. Selain dari potensi alam dan kebudayaannya, Kampung Adat Bancai juga memiliki pengelolaan SDM dan komunitas pemberdayaan masyarakat yang baik untuk tetap bisa melestarikan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh kampung adat ini. Oke teman-teman, di sini saya udah bersama Rizky ya. Di sini salah satu anggota dari Pokdarwis yang ada di Kampung Adat Bancai ini. Nah, jadi di sini tuh kita mau menggali informasi lebih dalam lagi tentang komunitas atau organisasi yang ada di Kampung Adat Bancai ini. Nah, Rizky, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu ya tentang Pokdarwis itu apa. Nah, boleh dijelasin dulu Pokdarwis itu apa? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rizky Fitriani sebagai salah satu anggota Pokdarwis Kampung Adat Bancai. Pokdarwis Kampung Adat Bancai itu adalah kelompok sadar pariwisata yang ada di Kampung Adat Bancai. Jadi di situ itu ada beberapa anggotanya yang mulai dari anak SMP
SMA, ada yang juga masih kuliah juga ikut organisasi itu, dan juga ada beberapa tokoh adat di Kampung Adat Bancai yang juga mereka itu adalah anggota dari Pokdarwis itu sendiri. Nah, ketua Pokdarwis Kampung Adat Bancai itu adalah Bapak Rohana Odang. Jadi Pokdarwis itu di Kampung Adat Bancai ini untuk memberdayakan pariwisata dari beberapa destinasi wisata yang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber daya manusia, dan juga Pokdarwis itu tujuannya untuk menjaga adat istiadat yang masih ada di Kampung Adat Bancai. Jadi di Bancai ini tuh masih emang adat istiadatnya masih tetap dijaga, dilaksanakan, dan juga untuk memberi pendidikan atau pengetahuan kepada orang-orang luar bahwa adat dan budaya itu penting untuk dijaga. Jadi Pokdarwis mengelola kepariwisataan yang memang ada di Kampung Adat Bancai. Nah, selain Pokdarwis juga ada beberapa organisasi lagi, diantaranya ada Saung Pintar, terus ada juga Karang Taruna, ada juga kelompok tani. Nah, kalau buat Saung Pintar itu saya juga termasuk pengurusnya. Jadi Saung Pintar itu berdiri pada tanggal 3 November tahun 2018. Sampai sekarang mungkin udah 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Nah, jadi Saung Pintar itu didirikan untuk bisa membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Terus anak-anak yang emang minder buat belajar sama orang lain, tapi dia teh ya kayak malu gitu. Jadi kita harus ajarin bahwa emang belajar itu gak boleh malu. Terus pokoknya membantu pendidikan di Kampung Adat Bancai supaya bisa lebih maju lagi. Oh, jadi Saung Pintar tuh yang ada buku-buku gitu ya? Yang ada rak buku kayak Iya, gitu? Saung Pintar tuh yang tadi Yang di depan. ditunjukin, yang di depan yang banyak bukunya itu. Iya. Terus selain Saung Pintar juga ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna kan umum ya, di setiap daerah juga pasti ada. Di sini juga Karang Taruna membantu juga ke semua kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Adat Bancai. Dan alhamdulillahnya pemuda-pemudi di Kampung Adat Bancai ini tuh masih emang semangat gitu buat kayak setiap ada kegiatan mereka ikut gotong royong, ikut membantu, dan rasa sadar bahwa ke masyarakatnya tuh alhamdulillah masih tinggi gitu. Ada juga selain Pokdarwis, Karang Taruna, Saung Pintar juga ada kelompok tani. Nah, di Bancai itu ada beberapa kelompok tani. Di antaranya ada kelompok tani Lugai dan ada kelompok tani Runtut Rukun. Nah, kelompok tani Lugai itu dikelola oleh Bapak Sahmud dan di bawahnya. Dan lokasinya berada di sebelah utara Kampung Adat Bancai. Nah, di sana juga ada beberapa tanaman yang emang untuk diedukasikan kepada pengunjung yang datang dan juga kepada anak-anak yang ada di Kampung Adat Bancai ini. Itu juga termasuk untuk pemanfaatan pemberdayaan sumber daya manusia yang buat Kampung Adat Bancai gitu. Terus ada kelompok tani Runtut Rukun. Nah, itu tuh di bawah naungan Bapak Kadus Kampung Adat Bancai. Nah, jadi mungkin itu tadi ya beberapa organisasi yang ada di Kampung Bancai ini. Nah, kalau yang dari diceritain sama Teriski tadi itu benar-benar mencerminkan si masyarakat di sini tuh masih menjaga kebersamaannya, saling gotong royong, terus kekompakannya juga kerasa banget, terus saling melengkapi, saling membantu juga. Ya pokoknya masyarakat di sini solidaritasnya masih terjaga lah gitu. Nah, buat kalian yang mau ke Kampung Bancai ini boleh banget sih kesini, kalian berbaur dengan masyarakatnya di sini karena katanya masyarakatnya juga terbuka ya. Alhamdulillah. Nah, jadi bisa berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, belajar langsung tentang masak makanan khas atau belajar kesenian. Nah, itu boleh banget buat nambah wawasan kalian atau sekedar hiburan buat kalian di waktu luang. Dan kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian atau keluarga kalian untuk ke desa atau Kampung Adat Bancai ini untuk rekreasi dan menambah wawasan juga. Tadi kan kita udah bicara tentang sejarahnya Bancai, terus juga kesenian dan budaya, terus juga tentang organisasi komunitasnya. Nah, karena mungkin tadi kita ngebahas tentang sedikit atau secara garis besar kebudayaan yang ada di Kampung Adat Bancai ini. Nah, buat lebih jelasnya mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama satu
tokoh masyarakat di sini. Nah, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, tetap ikuti kami. Dah. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di salah satu rumah warga yang katanya di sini dikenal lebih memahami tentang kebudayaan atau adat tradisi yang ada di kampung adat Bancai. Nah sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Kang namanya? Perkenalkan, nama saya Jenny Wahyudin. Saya salah satu warga di kampung adat Bancai. Nah kali ini saya bakal menggali informasi lebih dalam nih melalui Kang Jenny ya. Saya tuh masih penasaran gitu tentang kampung adat Bancai ini, ada budaya apa aja gitu. Karena sebelumnya kan dijelasin di awal gitu sama teman saya sama Pak Odang, salah satu budayanya itu ada rawatan bumi, terus ada ya banyak lah gitu. Nah saya tuh masih penasaran nih, rawatan bumi sama adat-adat yang lainnya itu kayak gimana aja sih Kang? Nah, kalau untuk rawatan bumi itu merupakan salah satu acara besar Ya. di Bancai yang biasa dilaksanakan 1 tahun sekali Ya. pada akhir tahun di tahun Hijriah gitu. Gitu. Jadi di bulan Zulhijjah, kalau masyarakat Bancai biasanya dulu itu bulan Rayagung dilaksanakan pada hari Rabu. Kalau untuk rawatan bumi, untuk ritual atau upacara adat yang biasa dilaksanakan masyarakat Bancai itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu umum yang biasa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu untuk keluarga atau personal. Nah, untuk umum itu yang paling besar pertama itu rawatan bumi, yang kedua ada hajat solokan, yang ketiga ada hajat urut laki-laki. Nah kalau untuk umum paling segitu gitu, agak tidak terlalu banyak gitu. Karena kalau untuk personal itu banyak sebetulnya. Yang pertama misalnya dari kelahiran, sebelum kelahiran, dari kehamilan itu misalnya 4 bulanan atau 7 bulanan itu ada. Langsung pas kelahiran itu banyak kebiasaan di sini yang dilaksanakan kayak gitu. Kalau disebut satu-satu mungkin agak inilah lama gitu. Jadi masing-masing misalnya kelahiran itu ada khas misalnya. Yang paling khas itu paling puput besar itu ada di sini. Langsung Mahuripan tuh 40 hari biasanya, 40 hari bayi. Gitu. Nah banyak lagi dari awal lahir sampai kematian itu ada. Contohnya misalnya untuk bangun rumah awalnya harus bagaimana dulu, kayak dihitung misalnya penentuan tanggal, kadang-kadang si pembelanjaan bahan juga biasanya harus hari ini nih yang bagusnya tuh sampai gitu. Jadi benar-benar melekat ya kebudayaan itu dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal lagi itu pasti ada ya ritual atau adat gitunya. Nah kalau itu kan tadi tentang adat atau kebudayaan tradisi gitu ya. Nah kalau misalkan dari makanan ciri khas atau keunikannya gitu ada nggak ya atau apa aja gitu? Nah kalau untuk makanan khas misalnya, kalau di sini tuh sebetulnya umum lah. Kalau untuk di Tatar Sunda itu sebetulnya umum. Tapi kan jadi masing-masing daerah kan punya ciri gitu, ciri khas. Kalau untuk berbahan baku beras atau beras ketan kayak opak, rangining itu kan ada di mana-mana gitu kan. Nah kalau yang di sini yang pertama yang paling beda itu kue satu. Nah kue satu namanya itu terbuat dari beras ketan sama gula merah, gula kawung kalau gitu. Itu. Yang kedua itu sambal papagan. Sambal papagan. Sambal papagan itu sambal dari kulit kayu. Dari kulit kayu jaran. Tapi saya pernah lihat juga tuh kalau sambal papagan itu komposisi atau bahan pembuatannya dari rempah-rempah gitu ya? Rempah-rempah dan mentah semua kecuali terasi. Gitu. Ya. Semuanya mentah kecuali terasi. Kata sepuh tuh fungsinya itu gitu. Di si sambal papagan itu untuk menghangatkan badan, terutama karena banyak mengandung rempah. Apalagi kalau untuk biasanya dilakukan itu membuat sambal papagan itu di 40 hari
warna putih. 40 hari bayi melahirkan, untuk ngelipan. Jadi untuk si ibunya. Jadi untuk supaya si rahimnya tuh hangat gitu, supaya nggak terjadi infeksi atau apa kayak gitu. Jadi macam rempah tuh banyak di dalam, itu banyak rempah dan mentah. Tapi bisa juga dinikmati waktu musim hujan ya. Soalnya kan di sini iklimnya cukup dingin ya, di daerah pegunungan gitu. Pasti kalau misalkan musim hujan dingin. Tuh, jadi kalau misalkan makan sambal papagan kayaknya aduh. Nah, biasanya gitu kalau papagan itu identiknya dengan pas melahirkan. Identiknya kalau misalnya kalau untuk buatnya mah nggak apa-apa, juga itu bebas. Gitu. Jadi nggak ada aturannya gitu kalau mau bikin. Ada kesenian apa aja sih kan di kampung adat Banci ini? Kalau untuk di Banci yang udah lama gitu kan biasa ada itu, yang pertama tuh dundun, yang kedua selempung, tolehat, ya kayak itu dogdog, kayak gitu dukeng. Nah itu yang masih ada di sini gitu. Nah kalau yang lainnya itu misalnya kayak kecapi kayak gitu mah kan banyak lah di mana-mana itu ada. Nah yang paling dijaga itu karena kadang-kadang si penyajian kesenian tuh disajikannya itu pada saat acara ritual kayak gitu. Biasanya kan ada beberapa ritual yang harus memakai kesenian itu karena kesenian itu bertujuan bukan untuk menghibur tamu atau yang punya rumah gitu, karena untuk menghormati para leluhur lah gitu. Nah teman-teman, jadi segitu informasi yang bisa kita dapat dari Kang Zeni ya. Nah kalau misalkan kalian masih penasaran atau masih kepo nih tentang Gembyung itu gimana, ruatan Gembyung itu gimana, nah kalian bisa datang ke Kampung Adat Banci ini sendiri. Bisa datang sesuai atau bertepatan dengan tanggal pelaksanaannya. Nah kalau kalian belum tahu nih kapan aja sih tanggal pelaksanaan tradisi atau upacara adatnya, kalian bisa menghubungi atau nge-DM lewat akun Instagramnya Kampung Adat Banci. Nah itu di situ banyak banget informasinya, bisa kalian lihat sendiri kayak keseniannya ada apa aja, terus keunikan atau ciri khasnya itu seperti apa, terus juga tempatnya seperti apa. Kalian bisa lihat atau kunjungi ke akun Instagramnya Kampung Adat Banci. Nah sekali lagi buat kalian yang pengen ke Kampung Adat Banci itu boleh banget, bener-bener direkomendasikan banget buat kalian yang ingin berlibur bareng keluarga, teman, saudara atau siapapun itu. Kalian boleh ke sini, bisa menghubungi dulu atau langsung datang ke sini, itu silahkan. Bisa kalian cek akun Instagramnya Kampung Adat Banci di @kampungadatbanci. Kalian bisa nanya-nanya seputar informasi Kampung Adat Banci di situ, terus juga bisa mengenal lebih dalam tentang Kampung Adat Banci. Nah buat kesenian, sejarah, dan organisasinya juga atau komunitasnya kita udah menggali informasi cukup dalam, dan semoga itu bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Nah mungkin cukup segitu informasi yang bisa kita ambil dan kita gali dari beberapa masyarakat setempat ya, mulai dari tentang sejarahnya sampai keseniannya, juga tempat-tempat wisatanya. Nah semoga kalian bisa terhibur dan menambah wawasan seputar Kampung Adat Banci. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian kepo nih, kalian bisa cek aja langsung ke Instagramnya @kampungadatbanci untuk info lebih lanjut. Dan kalian juga bisa nge-DM langsung ke adminnya atau yang megang akunnya buat bertanya-tanya lebih lanjut. Nah saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Odang tadi, terus ada Teh Rizky juga, dan Kang Zeni ya, atas waktunya bisa menyempatkan buat kami bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol tentang Kampung Adat Banci. Mungkin kedepannya harapan saya dan juga kelompok kami, Kampung Adat Banci ini jadi lebih sukses, jadi lebih banyak wisatawannya, lebih dikenal luas, bisa ke mancanegara gitu, dan semakin kaya akan SDM maupun SDA-nya. Oke, mungkin cukup sekian vlog kita
di Kampung Adat Banci ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye-bye.